Pernah nggak sih kamu mengalami ketindihan? Ketindihan atau rep-rep ternyata ada banyak penjelasannya loh. Ada dari sisi medis, dari primbon Jawa, dan juga dari sisi islaminya loh. Kita uraikan satu persatu ya. Secara medis, ketindihan atau rep-rep ini biasa disebut dengan sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Sleep paralysis terjadi karena kerja otak dan otot tubuh tidak selaras. Otot tubuh kita ingin bangun, tapi otak masih lumpuh, sehingga belum siap mengirimkan sinyal untuk menggerakkan anggota badan. Sleep paralysis terjadi jika kamu sadar sebelum fase tidur kamu selesai. Tubuh masih berada dalam keadaan antara sadar dan tidak, sehingga sulit digerakkan dan menimbulkan efek lain seperti sulit bernafas dan berbicara. Biasanya sleep paralysis bisa terjadi dalam beberapa detik atau bahkan menit. Sleep paralysis bisa terjadi oleh siapa saja loh, baik laki-laki maupun perempuan. Umumnya gejala pertamanya tuh muncul pada usia 7-25 tahun. Setelah itu, sleep paralysis bisa berulang ketika usia 20-30 tahunan. Sleep paralysis ini sebenarnya memberikan sinyal ke tubuh kamu kalau kamu itu sedang lelah. Dalam medis, ada beberapa faktor penyebab dari sleep paralysis, seperti kurang tidur, jadwal tidur kamu yang berubah-berubah, stres, dan penyalahgunaan obat-obatan. Lalu, apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu mengalami sleep paralysis? Sebaiknya kamu tetap tenang, jangan panik. Dan kamu ingat bahwa ketindihan hanya berlangsung sementara waktu saja. Dengan begitu, kamu membantu tubuh kamu untuk mengejar kerja otak. Atau kamu juga bisa dengan memfokuskan diri untuk menggerakkan jari-jari tangan kamu. Tapi di luar itu, pilihan terbaik adalah dengan cara kamu tidak melawan atau menunggu hingga sleep paralysisnya berakhir. Ketindihan menurut pandangan Islam. Penjelasan penyebab ketindihan menurut Islam ada dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW, yang artinya mimpi yang baik itu dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian mimpi yang tidak ia sukai, maka hendaknya ia meniup ke sebelah kiri 3 kali dan membaca ta'awuz sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu hendaknya ia membalikkan tubuhnya ke sisi yang lain. Dengan demikian tidak ada lagi yang membahayakan dan jangan ceritakan kepada seorang pun tentang mimpi tersebut. HR Bukhari nomor 6995, Muslim nomor 2261. Menurut hadis tersebut, penyebab ketindihan berdasarkan kepercayaan Islam adalah karena mimpi buruk dari syaitan. Oleh karena itu, kamu harus berusaha untuk bangun dan membaca istighfar jika kamu mengalami ketindihan. Ketindihan menurut primbon Jawa. Ketindihan bisa terjadi lantaran orang yang mengalaminya diganggu oleh makhluk halus dari bangsa jin. Ketindihan memang sering dikaitkan dengan makhluk halus. Ada yang seperti melihat makhluk halus dengan sosok perawakan tinggi, besar, hitam yang mirip genderuwo, meski tidak selalu. Ada banyak orang yang mengatakan melihat nenek tua, anak kecil, iblis, hingga seseorang yang berpenampilan mengerikan. Ada lagi yang lebih mengerikan, ketika seperti bisa merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang di dalam kamar, di depan jendela, atau di depan pintu. Apalagi jika dia merasa ada sesuatu yang duduk di dadanya dan terasa sangat berat. Sebagian yang lain mengaku melihat serangga besar atau ular merayap di tubuhnya, melihat tubuhnya tergeletak atau melayang-layang di atas tubuhnya sendiri. Tentu saja mimpi ketindihan yang seperti ini terasa sangat menakutkan. Ketika ketindihan, seseorang biasanya akan merasa tertekan atau terganggu akibat kehadiran sesuatu atau suara tertentu. Sementara yang terjadi mereka tidak bisa bergerak atau membebaskan dirinya dari kondisi tersebut.
Saat ketindihan, mereka selalu merasa sudah bangun, tapi tidak bisa bergerak atau berkata-kata, atau bahkan teriak. Oleh sebab itu, tidak sedikit orang menganggap bahwa penyebab dari mengalaminya ketindihan adalah karena diganggunya dari bangsa jin. Maka dari itu, ialah wajar bila beberapa orang berpendapat bahwa untuk mengatasi ketindihan, seseorang harus melakukan beberapa hal tertentu yang bersinggungan dengan agama. Salah satunya dengan berdoa. Menurut Primbon Jawa, selain berdoa, berpindah posisi tidur, dan meminum air putih, teori Primbon Jawa juga menyatakan bahwa orang yang baru saja mengalami ketindihan diharuskan untuk membalikkan posisi bantalnya. Lalu, menurut kamu, ketindihan ini berkaitan dengan medis atau mistis?